Ini narasumber kita adalah Bapak Acong Lim. Kita panggil kok Acong Lim. Dewan Pakar PSMTI Banten dan juga dosen juga dan banyak nih. Halo Pak Acong, apa kabar? Kabar baik, Sehat ya? Sehat. Ya, terima kasih udah diundang ke podcast ini nih. Sama-sama. Ini janjiannya udah lama banget nih. Baru bisa, ya. Oke, Pak Acong. Siap. Boleh ngobrol. Pak Acong kan sebagai Dewan Pakar di PSMTI Banten, Ya. gitu kan. Nah, kalau ini kegiatan PSMTI kan banyak juga ya Pak Acong. Nah, kalau Pak Acong sendiri, kalau di Banten ini apa yang dilakukan? Kalau PSMTI tentunya saya tidak Iya. terlibat secara langsung karena saya hanya dalam posisi di Dewan Pakar. Kalau Iya. untuk eksekutifnya adalah biasanya di pengurus ya. Nah, kegiatan-kegiatan PSMTI biasanya adalah lebih banyak kegiatan-kegiatan sosial dan mereka menyentuh kepada masyarakat Tionghoa yang berada di bawah. Tapi bukan cuma untuk masyarakat Tionghoa juga, tetapi semua kalangan, Iya. walaupun dari organisasi Tionghoa. Jadi seperti itu. Nah, kalau Pak Acong sendiri kan banyak sekali activity khususnya di kebudayaan dan juga lainnya. Nah, terutama Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. ngajar juga ya Pak Acong. Kebetulan saya ngajar di salah satu universitas di Tangerang. Oke, nah boleh di-share kegiatannya nih kok. Ngajarnya ngajar apa sih? Sebenarnya background pendidikan saya manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Oke. Iya, cuma memang passion saya di budaya Tionghoa peranakan. Oke. Kalau di bidang dunia kampus, saya ngajar di salah satu universitas swasta di Kota Tangerang, Universitas Budi Dharma, dan di Jakarta Universitas Dian Nusantara. Tapi bidangnya adalah manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya, saya ngajar Wah, komunikasi, ngajar iya. leadership, ngajar komunikasi bisnis dan lain sebagainya gitu. Oke, nah Ko Acong selain ngajar terus juga budaya. Nah, kenapa Ko Acong tertarik apa passionate di budaya ini nih, Ko? Kebetulan passion saya di budaya Tionghoa peranakan Cina Benteng. Kenapa saya tertarik? Karena saya memang orang Benteng. Ya itu satu. Saya Tapi kan orang banyak juga nih. Tangerang. Banyak juga kan orang benteng. Tapi banyak yang mungkin kadang suka melupakan budaya. Banyak juga orang yang suka Betul, melupakan budaya. betul, Barbie. Nah, kenapa nih Ko Acong passionate Iya. di situ? Kita tahu ya, setelah zaman Orde Baru ya, orang Tionghoa itu selalu berpikirnya ke arah yang berkaitan dengan ekonomi. Padahal kita juga punya sejarah budaya yang sebetulnya kaya akan nilai-nilai filosofi yang sangat luar biasa. Karena di dalam budaya Tionghoa peranakan Cina Benteng itu lebih mengedepankan adalah nilai-nilai akulturatif, yaitu perpaduan antara budaya Tionghoa Oke. dengan budaya lokal yang kita bisa sebut budaya pribumi itu. Dan akhirnya mendapatkan membuat sebuah budaya yang baru, menciptakan sebuah budaya yang baru yang disebut dengan budaya Tionghoa peranakan berasal dari alkulturasi itu tadi gitu. Gitu. Dan realitanya kan realitanya nih banyak orang yang tadi ya ada yang nggak tahu, ada yang nggak mau tahu. Nah, gimana lu? Betul. Nah, lanjut nih. Nah, bicara soal manajemen bisnis. Nah, kan banyak ketemu sama anak-anak muda, Ya. khususnya anak-anak muda zaman now yang bicara soal bisnis. Bagaimana kok melihat sosok anak-anak muda saat ini nih, kok? Iya, memang anak-anak muda ini agak riskan ya. Nggak semua anak muda punya jiwa entrepreneur memang ya kan. Perlu ada semacam inspirasi dan motivasi untuk mereka gitu ya kan. Kalau cuma hanya dalam konteks belajar formal di dalam sebuah universitas atau kampus, tentu sense of entrepreneurship-nya belum terbangun gitu ya. Maka perlu ada yang namanya motivasi dan inspirasi dari berbagai pihak yang bisa memberikan komplementasi kepada mereka untuk mereka terinspirasi dalam bidang bisnis gitu ya. Potensinya sebenarnya mereka besar, cuman memang inspirasinya perlu disampaikan. Kalau cuma hanya dalam konteks formalitas di akademik, saya melihatnya malah kurang gitu. Karena cuma ya kita tahu ya kalau akademisi kan hanya sekedar teori yang ada di buku ya kan. Iya. Belum tentu dia ada sebagai praktisi. Memang ada juga dosen yang teori dan juga ada dosen yang praktek. Tapi sekarang kan kita harus tahu undang-undang pendidikan sekarang untuk pendidikan dikti ya, pendidikan tinggi. Seorang dosen harus profesional. Seorang dosen harus profesional. Profesional bilang akademik. Fokus di Oke. akademik. Harus tridharma, harus meneliti, harus mengabdi dan harus mengajar. Ya, harusnya juga ada dosen yang praktisi.
Dosen praktisi artinya dia adalah sebagai seorang praktisi bisnis misalnya begitu. Dari apa yang dia dapatkan di dunia bisnis bisa diterapkan atau disampaikan kepada mahasiswa yang notabene dalam bidang akademik murni misalnya seperti itu. Jadi ada mix gitu. Kalau cuman dosen-dosen yang maaf ya yang hanya teori textbook, tentunya secara feel, karena kan yang namanya bisnis itu perlu sense ya, nggak cuma sekedar teori, ya kan harus ada sense-nya. Nah, misalnya kayak Kurubi sebagai praktisi bisnis, tapi kan karena tidak punya kapasitas untuk mengajar secara akademik kan, ya kan tidak masuk ke dalam dunia akademik. Padahal pengalaman Kurubi dalam berbisnis kan tentunya juga pasti bagus dong sebetulnya untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada para mahasiswa. Dan itu yang kayaknya jauh lebih mengena kalau menurut saya ya, dari seorang yang disebut dengan seorang praktisi daripada hanya sekedar seorang akademis. Bukan berarti akademik juga tidak berguna gitu ya, tetap ada gunanya. Ya kan artinya gini ya bekerja praktek harus ada teori, harus ada praktek. Ada praktek juga harus ada teorinya, harus sharing sejalan. Jangan teori doang nggak pernah ada praktek, jangan praktek doang tanpa diiringin teori. Jadi seperti itu menurut saya sih harusnya seperti itu. Iya. Tapi saya juga setuju karena sebelum praktek kan harus ada teori-teori mendasarnya dulu. Iya dong. Punya ilmu-ilmu supaya bisa ketika nanti dihadapan di lapangan, nah udah ada ilmu-ilmunya tersebut kan. Kalau paralel kan jauh lebih bagus ya. Iya betul juga sih. Saat ini dia belajar, tapi juga di bidang lain dia juga praktek. Iya. Makanya saya kalau ngajar kewirausahaan, saya kebetulan ngajar kewirausahaan juga. Saya suka ajarkan mereka untuk melakukan praktek bisnis kecil-kecilan saja. Berwirausaha. Nah, gimana tuh? Apa yang diimplementasikannya seperti gimana? Kalau saya memberikan tugas kepada mereka bagaimana mereka supaya belajar berbisnis. Terserah lu mau apa kek, mau dagang kek, mau apa kek, serah. Yang penting halal ya. Terus juga bisnisnya itu bisa diterima oleh masyarakat, ya kan, low cost, low budget, tapi ada untung walaupun kecil nggak apa-apa, karena ini belajar. Jadi untuk memberikan mentality kepada dia, tes mentality berbisnis, karena bisnis harus punya mental. Kalau nggak punya mental, nanti dia teori-teori doang, begitu masuk ke dalam dunia bisnis yang sesungguhnya tanpa dilakukan praktek pada saat berkuliah, wah takutnya ntar kaget, ya nggak termotivasi malah down. Nah, apa yang membedakan seorang profesional dan seorang pebisnis? Nah, wah, secara teori. Sebenarnya itu pertanyaan saya buat Kurubi. Tapi nggak apa dong dari sisi gimana? Kalau bagi saya, kalau memang profesional itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang seharusnya secara fokus ya, profesional gitu ya kan. Iya. Tadi dibandingkan dengan pebisnis atau wira swasta. Kalau pebisnis semua juga sebenarnya dua-duanya juga sama ya, harus fokus ya, dan harus profesional di bidang itu, karena yang namanya bisnis tidak bisa hanya sekedar nyambi-nyambi ya, karena kalau cuma nyambi-nyambi bisa saja sih, tapi kalau bagi orang yang memiliki base capitalnya memang sudah ada ya, secara finansialnya memang dia udah ada gitu ya, tapi kalau misalnya dia baru memulai, kalau dia cuma sekedar saja, saya rasa nanti berat ke depannya mentalitinya. Tapi memang harus dicoba kalau yang namanya bisnis. Ya kan, cuman memang dalam konteks bisnis itu perlu ada yang namanya supporting sistemnya yang harus bagus gitu ya. Supporting sistemnya. Kalau misalnya cuman hanya sekedar coba-coba apa segala macam, ya boleh-boleh aja. Itu namanya exercise, latihan doang gitu. Tapi boleh. Nah, tapi di kampus saya terapkan itu. Gak apa-apa. Di kampus diterapin? Saya terapkan gitu. Mahasiswa saya suruh jualan apa deh, nggak usah malu deh, lo penting lo jualan, dagang, terserah gitu. Itu jadi bagian dari pembelajaran ya? Pembelajaran. Praktek. Di mata kuliah tadi wirausaha tadi ya? Iya. Bahkan saya bikin tugas misalnya untuk tes mental mereka itu, mereka harus bertemu dengan seorang direktur perusahaan. Oke. Iya, untuk wawancara bagaimana kisah sukses dia. Nah, saya bikin satu kelompok misalnya harus di atas 5 orang, nggak boleh di bawah 5 orang. Oke. Kenapa saya harus bikin begitu? Pertama, dia belajar melalui praktek. Dia ketemu dengan orang yang memiliki strata sosial yang jauh lebih tinggi daripada dia. Secara anak semester 2, semester 3 harus bikin appointment dengan seorang direktur yang memiliki tes mental tadi ya? Tes mental. Oke, good. Bagaimana dia berkomunikasi? Iya. Ya kan? Iya. Bagaimana dia appointment? Iya. Iya toh? Lalu kenapa saya bikin kelompoknya jadi rame 5 orang, 6 orang? Iya, kenapa? Biar ada konflik. Yes. Oke, good. Belajar juga dalam nggak bisa waktunya. Belajar juga gitu ya, belajar manage waktu, manage diskusi sama orang, komunikasi sama antar tim tadi ya. Iya. Dengan adanya konflik saya malah bagus. Saya berharap
di dalam kelompok itu ada konflik pada saat mereka melakukan appointment dengan seorang yang namanya direktur. Harus direktur, nggak boleh manajer. Harus direktur. Wah, keren juga. Stres tuh. mereka, nggak apa-apa. Manajemen stres. Manajemen stres ya? Iya, stres dia. Stresnya apa? Begitu saya kasih tugas, Iya. ada wawancara dengan seorang direktur, Iya. kaget dia. Oh, aduh direktur. Mereka semester 3, semester Tapi ini nggak disetting ya? Harus cari sendiri gitu? cari sendiri, nggak boleh. Saya nggak mau kasih referensi. Oke. Harus cari. Heeh. Dan kalau bisa, kalau dia seorang direktur di sebuah perusahaan yang perusahaannya TBK. Misalnya TBK. Iya, setengah mati dia cari orang. Wow. Stres dia carinya aja udah stres. Wah, kalau- Begitu dia ketemu dia Iya. stres untuk bagaimana komunikasinya, appointment-nya, Iya, iya. Kisah saya- suksesnya tadi ya? kisah suksesnya. Terus Iya. dalam wawancara lu harus in frame di dalam kamera. Jadi bentuknya kayak podcast gini juga? podcast gini harus in frame. Ada 5-5-5-nya in frame. Wow. Nggak boleh misalnya, oh saya megang kamera, nggak boleh. In frame. Artinya apa? Supaya dia ada konflik. Oke. Ya, misalnya Iya, saya iya. bisa, teman Iya. saya nggak bisa. Oh Iya, nggak bisa. nggak bisa. 5-5-5-nya harus masuk Wow, di dalam keren. frame. Iya, iya. Supaya apa? Supaya konflik. Dengan adanya konflik, itulah learning by doing. Belajar Nah, sekalian praktek. Targetnya satu kelompok satu direktur atau Satu kelompok satu direktur. dalam jangka waktu berapa lama Apanya? untuk wawancara tersebut? Durasinya saya bikin nggak banyak, 15 menit maksimal. Oke, nggak waktu persiapannya maksudnya targetnya sebulan, 2 Oh bulan. enggak, saya bebaskan mereka. Mau sebulan, mau 2 bulan. Yang penting, Yang penting itu jadi akhir tugas ya? semester harus udah kumpul. Wah. Iya, iya. Agak stres mereka, nggak apa-apa. Manajemen Itulah stres. tujuannya. Itu tujuan saya. Ada konflik mereka nggak apa-apa. Biar memang harus berkonflik mereka. Belajar nanganin sendiri. Nggak usah harus diajarin secara teori di dalam kelas bagi saya. Nah, itu tadi tujuan dari tugas tersebut ya, supaya mereka belajar Belajar bagaimana komunikasi, Komunikasi, oke. appointment, Hmm. tes mentality, psikologi, Iya. appointment, Hmm. manajemen konflik. Heeh. Nggak perlu diteorikan. Belajar langsung. Iya, iya. Iya kan? Nah, dampak setelah pertemuan itu biasanya Oh banyak. banyak ya? Banyak. Dia bilang, oh saya grogi, stres. Tapi selesainya kan plong. Iya. Pengalaman besar bagi dia. Iya. Ketemu Ya kan? direktur langsung. Ketemu direktur langsung. Hmm. Dan nggak sedikit juga yang dapat kerjaan malah. Oh. Nah. Itu tuh ya. Kan lumayan. Tapi Iya, saya nggak iya. sampaikan di awal. Nggak sampaikan benefit-benefit yang Benefit-benefitnya saya nggak sampaikan di Iya, awal. iya. Biar nanti setelah selesai Baru baru evaluasi. evaluasi. Iya kok, kemarin juga ada lowongan, kita nanya. Iya, iya. Karena mahasiswa kan perlu juga kan. Itu yang waktu di Universitas apa? Budi Dharma. Budi Dharma. Oke. Good juga tuh. Good. Ya karena tadi ya nggak mudah juga bisa ketemu sama direktur, Oh, punya iya? waktunya karena Iya. ya sibuk dan Iya. lain-lain kan. Ya kayak Yes. kayak Korubi sebagai seorang direktur aja sulit ditemuinnya. Kita aja appointment lama sekali. Saya jarang belajar. Tapi Saya ya- juga mau belajar nih. Tapi nggak apa-apa, bagus kan begitu kan. Untuk ketemu Iya orang sih. aja susah. Nanti lulus kuliah, Iya. lu juga akan seperti dia, akan seperti ini gitu. Iya, iya, iya. Lu nanti lulus kuliah ketemu seorang yang lebih hebat dari kita Iya. juga stres juga. Iya. Emang gampang kita ketemu klien. Iya, nggak gampang juga. Begitu ketemu klien emang kita bisa ngobrolnya, chemistry-nya. Iya. Itu kan perlu communication skill, Betul. iya kan? Iya. Dan itu nggak perlu teori, praktek. Iya, iya, praktek. Nah kita udah ajarin prakteknya di situ. Wow. Itu aja sih bagi saya. Tugasnya sih Iya. sederhana. Iya. Mereka awalnya senang, woi kelompok, hore kelompok. Begitu. Begitu prakteknya, rupanya kalau kelompok itu bikin ribet ya. Hmm. Kenapa? Direkturnya bisa waktunya. Iya. Kita berlima nggak bisa. Berlimanya Salah satunya. masing-masing harus- Saya bilang nggak boleh, harus satu frame. Harus satu frame. Kalau nggak, gua nggak terima lu punya laporan. Wah, keren. Good, good. Jadi saya bikin tugas bisnis itu bermakna. Iya. Mata iya. kuliah itu bermakna. Mm-mm. Itu yang saya lakukan ke Ruby. Iya, dan bisa dapat pelajaran langsung kan. Iya dong. Dari direkturnya langsung. Ya otomatis. Iya, Kalau otomatis kalau ya. dari wawancaranya dia dapat dari direkturnya langsung. Tapi dalam prosesnya dia belajar Dalam banyak. prosesnya belajar. Hmm. Belajar banyak. Nah, Kocong kalau lihat sebagai wira swasta, wirausaha ya. Nah, skill-skill apa yang harus anak-anak muda miliki? Mental, Bagaimana mental? mental, Hmm. mental. Komunikasi juga penting, Hmm. iya kan? Hmm. Ini yang harus saya rasa teman-teman mahasiswa saya dorong itu ya. Hmm. Mahasiswa saya sebagai saya seorang dosen itu Hmm. mental yang harus dibentuk. Iya. Untuk mereka bagaimana mereka bisa progresivitas dalam hidupnya, terutama dalam bidang entrepreneur ya. Karena itu penting ya. Zaman sekarang kalau kita bicara profesi, Iya. udah banyak digantikan sama AI. Hmm. Nah, ini kan menjadi
AI ini kan jadi mata pisau bagi kita. Iya, iya. Positif ada, negatif ada. Iya. Positifnya memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan rumit bisa diselesaikan dengan AI. Iya, iya. Tetapi tanpa kita sadari dengan AI, apalagi Iya. robot AI, Iya. itu kan tenaga kerja semakin berkurang karena diambil Hmm. alih oleh mereka. Hmm. Nah sekarang bagaimana dengan tenaga kerja yang figur-figur tenaga kerja di masa yang akan datang yang semakin banyak, Iya. tapi serapannya juga keambil atau kemakan sama yang namanya AI. Ini kan jadi tantangan besar bagi mahasiswa sekarang. Dan saya selalu memberikan inspirasi kepada mereka. Hati-hati kalian. Lulus kalian itu tidak menjadi sebuah jaminan dan patokan kalian Bisa dapat menjadi kerja orang- atau iya, dapat kerja atau sukses. Sukses ya. Iya. Sulit. Kalau Iya, kalian iya. nggak punya mentality, Yes. komunikasi penting, skill juga bagus penting, wawasan intelektualitas juga penting, Hmm. mental jauh lebih penting. Mental. Berani mencoba, ya kan? Hmm. Mereka kan selalu hidupnya sekarang mager terus kok. Ya kan Gitu ya? gara-gara gadget kan semuanya mager. Hmm. Semuanya itu ngumpulin gula, ujungnya diabetes. Hmm. Karena pulang dari kampus tidak punya aktivitas, apa yang mereka lakukan kalau mereka bukan main game apa segala macam sulit. Makanya dosen harus banyak memberikan tugas sebetulnya. Tapi kan apa yang terjadi? Begitu banyak tugas, kebanyakan mereka itu punya mental yang lemah. Hmm. Udah down. Banyak. Ada 7 mata kuliah, 7-7-nya dosen memberikan tugas. Iya. Mereka langsung down. Itu yang terjadi. Hmm. Nah ini ya fenomena yang dilema juga ya. Bukan cuma ya ini dilema. Dilema ya. Dilema. Hmm. Nah kalau gitu apa yang menjadi kalau jadi summary ya kok ya. Nah menurut Kocong nih bagaimana tips suksesnya untuk anak-anak muda zaman now nih ala Kocong? Harus sering mencoba hal-hal yang positif ya. Hmm. Ya, dalam konteks entrepreneur atau bisnis harus mencoba. Hmm. Walaupun di tengah banyak halangan dan rintangan mencoba. Peluang selalu ada. Permasalahannya mereka punya kemauan nggak untuk mencoba. Jadi peluang selalu ada ya. Selalu ada. Masalahnya kan anak muda zaman sekarang itu ya. Iya. Walaupun kita mungkin masih muda kali ya berdasarkan PBB 60 tahun gitu ya. Oh PBB 60 tahun. PBB 60 tahun Iya, anak iya. muda itu. Iya, iya. Ya, mencoba aja kadang-kadang suka males mereka itu. Istilah mager itu sekarang udah lumrah umum bagi masa mager, malas gerak. Ini yang gimana ya anak-anak muda sekarang? Saya khawatir dengan perilaku-perilaku anak muda yang seperti itu ke depannya, ya kan, itu akan menambah pengangguran. Kalau udah pengangguran semakin tinggi kan bahaya sekali buat negara kita ini. Ditambah lagi juga lapangan pekerjaan di negara kita juga kan masih belum signifikan untuk mengapresiasi generasi-generasi berikutnya, ya kan? Ini gimana ini? Ini tugas siapa sebenarnya? Pemerintah punya tugas yang berat juga untuk membuka lapangan pekerjaan misalnya. Anak muda juga kurang memberikan kurang greget dalam bidang usaha gitu ya kan. Apalagi ekonomi kita sekarang sedang tidak baik-baik saja. Iya kan? Tapi dari Koko ya yang Kocong untuk sharingkan waktu di usaha kan, Ya. tadi dari coba praktek dan lain-lainnya, impact sekali ke anak muda itu. Yang tugas saya. Oh ya, mereka merasa senang dengan tugas itu setelahnya. Setelahnya. Sebelumnya stres. Setelahnya mereka merasa punya inspirasi di situ. Dan Iya. mereka senang mendapatkan tugas itu setelahnya. Setelahnya. Kalau sebelumnya dan prosesnya mereka Oke. stres gitu. Setelah itu, selain itu kok apalagi tugas-tugas yang biasa dilakukan? Saya berikan mereka kesempatan untuk dagang kecil-kecilan. dagang. Apa saja whatever apa yang lu mau dagangin lu dagang. Oke. Dagangnya di kampus aja dulu. Saya bikin satu kelompok, Heeh. satu kelas bikin berkelompok-kelompok, bikin Oh, bazar. Oke. Bikin Create bazar. sendiri bazarnya. Oke. Barangnya terserah lu cari Oh kalau sendiri. gitu bisa juga dong kerjasama nih, buka bazarnya di. Iya, bisa. Situ Di bisa Victoria kita jadikan Square. sebagai tugas daripada mereka. Mhm. Misalnya saya punya kelas 3 atau 5 kelas, satu Iya, kelasnya kan iya. 40 orang, misalnya Iya. dikali 3 ada 120 orang. Saya bikin tugas mereka satu kelompok misalnya 5 orang Iya. atau 7 orang terserah, yang penting berkelompok. Mhm. Ya kan mereka mau dagang apa saja. Kadang kan dagang kan mesti cari siapa yang bisa beli nih kan. Iya. Jangan salah loh Ko Rudi. Iya, Saya iya. kaget juga sama mereka ya. Rupanya setelah saya kasih tugas itu, apa yang Iya. mereka lakukan? Mereka itu grecek banget. Oh, oke. Iya, semua mahasiswa, semua dosen, semua karyawan itu dijejel-jejelin kayak kita jualan handphone di Glodok. Ditawarin ya. Ditawarin dan Berani tanpa saya nawarin ya? iya, tanpa saya harus ajarin. Oh, oke.
Iya. Iya. Tanpa saya harus ajarin harus begini-begini, mereka secara naluri sebetulnya sudah punya itu. Ya berarti mentalnya sudah. Iya, tanpa Bener. mereka sadarin. Makanya Oke. harus ada banyak tugas-tugas model kayak begitu. Hmm. Exercise bagi mereka, latihan-latihan buat mereka. Hmm. Jadi mereka itu luar biasa, jadi kayak pasar rakyat. Jadi semua orang lewat, aksesibilitas lewat. Iya. Mereka nggak peduli mau kenal nggak kenal, mereka langsung tawarin produk-produk mereka. Termasuk misalnya produk kayak gini gitu. Iya, iya. Mereka bikin kopi Iya, dalam kopi, kemasan-kemasan iya. gitu ya kan. Hmm. Langsung dijejel-jejelin aja. Kalau orang Benteng bilang dijejel-jejelin. Pak beli Pak, ini mau apa gini-gini. Saya perhatiin, saya ketawa-ketawa aja gitu. Dan lucunya mereka untung. Mereka untung ya. Untung. Oh, oke. Untuk kalangan mereka untungnya lumayan lah. Hmm. Satu outlet, misalnya satu kelompok itu bikin satu outlet, dia untung buat mereka gitu. Dan mereka girang. Mereka Oke. senang, walaupun untungnya bagi kita mungkin nggak seberapa, tapi bagi Iya, mereka value-nya cukup lumayan gitu. Oke. Untung. Mereka begitu di kelas bilang, Pak untung Pak, ayo Pak ngadain lagi Pak. Akhirnya malah dia ngadain sendiri. Ngadain sendiri. Ngadain Di sendiri kampus. Di kampus, bilang sama rektor dan bahkan dia bikin lomba UMKM. Oke, good. Bikin lomba UMKM. Wah. Saya bilang, luar biasa. Ini karena inspirasi dari tugas Kwacong, dia bilang. Iya, iya. Kalau mahasiswa manggil saya tetap aja Kwacong. Iya, iya. Iya. Betul. Dia bilang, Kwacong, jadi kita bikin lomba UMKM gitu. Hmm. Gimana prosesnya? Ya sama kayak Kwacong, tapi nanti kita akan ada pemenang dari omset yang Terbanyak terjual. Iya, omset yang terjual. Yes. Iya. Berarti ini jadi solusi juga dong Kwacong buat anak Iya. muda. Iya, harus kan? ada. Jadi ada. belajar. Ya misalnya kalau misalnya mereka mau bergerak secara profesional juga bisa manage kan. Ya, Itu juga bisa diperlukan kan dalam kantor gitu kan, kalau misalnya sebagai profesional harus Iya. belajar ngatur dan lain-lain. Kalau di bisnis sendiri kan ya tadi gimana input jadi output ya. jadi hasil. Bahkan mereka meng-create stand-nya mereka gitu. Oh, Stand-nya, dekornya, iya, dekornya, ininya, apa segala macam. Dia tematiknya. Create. Dan saya nggak perlu ajarin mereka. Oke. Saya hanya ngomong berapa menit, saya sudah. Nanti Iya. lo harus begini. Udah, mereka catat sendiri, Iya. lalu mereka create sendiri. Bahkan mereka bikin logo sendiri. Bikin logo sendiri. Bikin logo Oke, good dong Kwacong. Iya, dia bikin logo sendiri. Ya, jadi bikin merek kreativitasnya. sendiri. Iya, dan itu terbentuk. masuk dalam penilaian saya. Lo bisa bikin logo, lo bisa bikin brand, Oke. dan lo punya produknya saya catat. Ini produk hasil lo sendiri. Iya. Apa produk boleh ambil dari tempat lain? Oke. Ada yang ambil dari tempat lain, dia packing. Iya, iya. Tapi ada juga yang dia bikin sendiri. Misalnya contoh dia bikin kentang Mustafa. Mhm. Jadi lucu dia, sampai orang tuanya sampai pusing ngelihat anaknya itu. Iya. Dapurnya rusak sama Iya, mereka. karena trial and error. Iya, kan. trial and error. Dia Iya, sampai iya. jam 1 malam. Iya. Dia bikin kemasan, dia bikin logo. Gak apa-apa saya bilang. Iya, iya. Simple itu. Hmm. Iya kan? Dia bikin. Tapi dia kerjakan dengan happy. Iya, sebenarnya. Happy. Dan dia videoin. Saya suruh dia videokan proses awalnya. Iya, iya. Kocong boleh juga nih nanti yang mungkin the bestnya atau yang paling menang atau berapa ntar kita lihat deh. Kita bisa ini juga di bazar dan kita bisa promosiin juga ini. Oh boleh Ya kan dengan senang bisa. hati. Iya, masih Itu kan suka makin saya semangat kontak, dong, iya, ya kan? iya, iya. Makin semangat. dong. Diapresiasi dengan orang luar kan ibaratnya Iya. bukan dari Civitas Akademik kan. Iya, dan kita tes market juga nggak cuma di kampus, Yes. di bazar. Iya, Bisa, Kocong ya? bisa menarik. Saling, ini. iya kan? Menarik. Ini langsung di Keren kurasi. ini. Oke nih teman-teman Kita nggak- mahasiswa saya nih ya yang hari Iya. ini nonton podcast ini, ingat apapun yang kalian kerjakan pada saat kerja kelompok di mata kuliah saya, ini ada Pak Ruby, Yes. seorang praktisi bisnis, Iya. akan mengakomodir ide usaha kalian ya. Iya dong. Dan siapa tahu bisa dapat investor atau yang kita nggak pernah tahu. Itu kalau dia bisa dapat investor luar biasa, mereka akan termotivasi. Iya. Kemarin saja mereka benar-benar termotivasi, mereka happy sekali. Iya, iya. Awalnya stres memang, stresnya karena mikir gue mau dagang apa ya. Iya, iya. Mereka patungan loh Ruby. Iya, iya. Modalnya patungan, ada yang Iya, 200.000, ada yang 300.000, nggak iya. apa-apa kecil-kecilan banget. Iya. Harus diajarkan bisnis sejak dini. Iya. Karena tadi kan ya segala sesuatu mungkin start dari ide kan. Ya, Ketika apalagi di masyarakat bisa kena, ya itu kan booming gitu kan. betul. Kan kita nggak tahu. Nggak Dan tahu, bahkan iya, masih benar. ada yang berlanjut sampai sekarang. Ah, Buka PO tapi. buka PO ya bisa aja kan awalnya buka Ada yang PO. berlanjut. Ya di bazar secara online kan bisa jualan Iya, dia tanpa berlanjut. mengganggu kuliahnya kan. Iya, iya. Gitu, itu bisa Masih, terjadi. masih. Dan celakanya saya yang selalu ditawarin juga sama dia. Gak apa-apa lah. Saya yang bikin tugasnya, Iya. saya yang kebobolan duit juga. Tapi saya senang karena dia luar biasa. Ya kan untuk melahirkan Iya. pebisnis juga kan. Iya, dia selalu WA saya.
Kocong, kita ada kopi ini, Hmm. ya kan, Iya. jenis ini, harganya sekian, mau kita kirim nggak, gitu ya kan? Kita Iya. tetap saya bayar, Iya. bayar. Yes. Ya Itu kita yang saya lakukan. kita bisa lakukan seperti itu, Kocong. Hmm. Oke, Kocong, sebelum ini berakhir, mungkin ada statement dari Kocong khususnya buat anak-anak muda nih. Silakan Kocong. Ya, pertama saya ingin ucapkan terima kasih ke Ruby, saya sudah diundang mampir di podcast ini, ya kan. Sama-sama, Mudah-mudahan Kocong. apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan inspirasi buat Iya. teman-teman muda, Yes. khususnya adalah mahasiswa ya. Iya. Ya, nanti pasti akan saya share ke mahasiswa saya nih. Iya ya. dong, Ya iya kan? dong, Kocong. Saya ingin Betul. menyampaikan pesan bahwa ke depan ini fenomena dunia usaha dan dunia bisnis itu nggak mudah. Iya. Ya. Mm-mm. Kalau ke depan hanya mengandalkan kerja dengan office hour Iya, gitu ya. iya, Aduh, kasihan sekali hidupnya hitam putih Betul, begitu iya, sampai dia iya. mati begitu ya kan. Nah, kita manusia tuh harus punya progresivitas hidup ya kan. Betul, setuju. Nah, bagaimana hidup kita bisa progresif kalau kita tidak memiliki inovasi, terutama inovasi dalam bidang bisnis. Iya. Nah, harus diajarkan dan harus dilatih dan dipraktekkan bisnis apapun, mau besar mau kecil, yang namanya praktek bisnis itu harus dilaksanakan dari sekarang, Yes. tidak nanti ntar Betul. lagi, harus sekarang. Hmm. Nah, sekarang ini sebagai bentuk latihan kita ke depan. Ya, kita nggak tahu suksesnya, entah setahun lagi, 2 tahun lagi, atau kadang-kadang suatu ketika kita baru coba-coba tiba-tiba booming. Sekarang zaman media sosial, Iya. apapun bisa terjadi, Betul. ya kan? Hmm. Nah, itu yang harus kita bisa lakukan. Mulai dari sekarang, tidak harus ditunda lagi untuk kita mulai belajar berbisnis. Mantap. Thank you so much Kocong ya udah sharing. Terima kasih, Kak Ruby. Nah, semoga yang nonton tambah terinspirasi dengan apa yang di-sharing oleh Ko Acong Lim ini. Ya, semangat terus, ya berani mencoba ya teman-teman. Oke. Thank you so much ya Ko Acong dan juga thank you Oke. buat Liben Cafe. Libens Cafe, tempatnya Cafe. keren ya? Asik banget nih Asik tempatnya. banget. Ada indoor, ada outdoor? Iya, ada indoor ada outdoor. Ya semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol sama ownernya, bisa kita promosikan juga. Terus bisa Betul. bincang-bincang juga Betul, sama betul. Nanti ownernya. kita kenalkan dengan Yes. pemilik Libens Cafe. Ya kan, nah buat teman-teman yang tadi ya lihat peluang-peluang ya kayak gini, wah ternyata, keren ini. Ini kapasitasnya bisa 1000 nih. Iya, 1000. Dan biasa rame juga 1000. Kocong ya. Rame banget. Hampir tiap malam tidak ada Iya. sepinya di tempat ini. Banyak juga kan F&B yang tutup, banyak sekali kan. Betul. Tapi ini, Saya sudah sempat melakukan wawancara dengan pemiliknya. Iya kan? Dia punya strategi, tips, and trick bagaimana sustainability dalam sebuah bisnis. wah, kalau gitu saya pengen tahu tuh. Mungkin Nanti kita kenalan. Kenalan ya. Oke, teman-teman, demikian video kali ini semua bermanfaat. Nah, terus kenapa saya senang sekali ngobrol-ngobrol karena udah banyak dapat insight. Nah, kita insight itu kan kita bisa buat senjata juga ya, kata ya dalam ketika tadi kan Kocong bilang kan sekarang ini nggak mudah, tapi ketika banyak insight kan bisa kita coba trial. Betul. Oke, thank you so much yang udah nonton. Thank you Kocong sekali lagi. Terima kasih, Ruby. Sukses buat teman-teman. Bye bye.